Fuji bongkar alasan rampas HP Tiara Marlin secara paksa. Siapa yang gak naik pitam? Muak, Fuji ngeles, Nikita Mirzani bongkar kedok kebohongan soal alasan minta 30 juta. Nikita Mirzani menyindir Fuji soal alasan dirinya meminta bayaran 30 juta karena bete soal undangan wawancara. Namun, Nikita justru mengungkap fakta mengejutkan soal dugaan kebohongan Fuji. Bukan karena membudgetin atau merasa sudah di atas langit terus sombong, enggak. Anak itu enggak kayak gitu ya. Dia tahu dia diundang sama siapa gitu loh ya. Iya, mereka minta biaya 30 juta gitu. Terus akhirnya dijadiinlah headline di akun-akun gosip di Instagram. Seolah-olah, kok lu gak mampu bayar kan cuma 30 juta? Lah, Langit Entertainment itu bukan punya gua. Jadi lu harus inget Jengger, lu pernah teror apa sama kakak dia. Ya makanya dia nolak dan memberikan budget seperti itu. Itu namanya penolakan halus. Jadi netizen, Fuji itu memang sudah mentarifkan harganya untuk diundang di TV dan di semua kanal YouTube yang ada di Indonesia, ya. Dan dia menolak itu bukan untuk di program gue, tapi di program lain, tapi adanya di Langit Entertainment. Fuji, adik ipar Vanessa Angel, seolah membenarkan tudingan Tiara Marlin yang menyebut telah merampas ponsel milik sang biduan secara paksa. Namun, Fuji mengaku punya alasan kuat akan hal itu. Pengakuan pedangdut Tiara Marlin soal sikap besar Fuji, adik bungsu mendiang Bibi Ardiansyah, menuai pro kontra. Pasalnya, Tiara Marlin mengaku ponsel pribadi miliknya diambil secara tidak sopan oleh Fuji. Kejadian tidak mengenakan itu diceritakan secara langsung olehnya lewat Instagram story-nya. Sontak, unggahan Tiara itu langsung menyita perhatian banyak orang hingga dibagikan ulang di media sosial, salah satunya TikTok. Ya, penolakan halus dari lu tahu diri dan lu sadar, jangan sampai bipolar. Bukan hanya di Langit Entertainment yang dia tolak, dia juga menolak Opera Entertainment, which is itu bukan program gue juga, karena program gue itu Nikita Open BO kalau di Opera. Nah kalau di Langit itu celoteh Nyai. Bahwa Dewi Persik itu masalah donasi ke Kamarisa, bukan ke Kamarisa tapi ke Jengger. Jengger itu dulu suka, Jengger itu sebelum almarhum meninggal, Jengger itu ya teror ya, dan sekarang sosokan menjadi pahlawan dengan open donasi. Siapa bahkan masuk sangka rekening dia pula. Fuji melihat dan membalas unggahan akun TikTok Antika Ali tersebut. Fuji menyebut jika Tiara dan rombongan yang diduga wartawan ketahuan merekam momen saat sang biduan berkunjung ke rumahnya. Rampas HP, dia sendiri diam-diam bawa wartawan masuk. Embel, bilangnya asisten, kata Fuji dalam kolom komentarnya. Hal yang paling bikin Fuji geram adalah ketika Tiara Marlin juga dengan seenaknya merekam kedua orang tuanya. Dalam suasana yang masih berduka seperti ini, Fuji hanya ingin melindungi keluarganya dari orang-orang yang haus konten. Dan diam-diam mengerekam ortu gue, siapa yang gak naik pitam, imbuh Fuji. Sementara itu, Tiara Marlin mengatakan bahwa apa yang dilakukan Fuji terhadap ponsel miliknya sangat tidak sopan. Apalagi di dalam ponsel miliknya tidak ditemukan foto atau video seperti yang dimaksud oleh Fuji. Aku sayang sama Bu Haji, lihat percakapan kita berdua, cuma ada salah satu yang berkeruh suasana. Akhirnya aku jadi gak nyaman, ungkap Tiara. Baru bangun Gala yang gendong omanya sama pembantu itu. Udahlah, gak usah munafik. Lagian kita udah baikan, kenapa nyentil lagi lewat jawab komentar netizen otak busuk, tulis Tiara Marlin. Gue tidak akan mewawancara dia, tapi si Selin yang wawancara dia, paham ya?
Udah ngerti kan? Jadi kalau yang mau ikut-ikutan, tolong be smart dan pasang kuping baik-baik, jangan budek. Pula itu hati-hati say, nggak boleh ya. Lah kalau Kamarisa gue tahu bahwa beliau tuh adalah sahabatnya Tapi sama Vanessa masih ada. Kayaknya Puji nggak dilirik tuh sama netizen. Sama sekali nggak ada. almarhum. Dan sama almarhum pun gue pernah satu sinetron say ya setahun ya, sinetron Nadine. Jadi gue tahu curhatannya seperti apa. Dan baru Ada tuh yang kenal Puji siapa? Pas meninggal aja, terus dia deket sama Gala. Dibilangnya dia yang jaga Gala 24 jam. kemarin pun juga kalian bisa lihat sendiri ada bukti DM-nya dan juga ada bukti beberapa yang lain kalau dia itu atau si Jengger itu sebelumnya meneror almarhum. Dan Nih, yang jaga itu dua susternya. Susternya 2 loh, 2. Coba bayangin, 2. lu sekarang sosokan so agama banget, hah? Sosokan banget lu so deket sama Vanessa Angel almarhum. Almarhum, lu lupa sebelum almarhum meninggal, lu ngapain aja di DM-nya? Kalau Puji itu kan untuk konten TikTok, story, supaya kalian lihat aktivitas Gala yang cuma beberapa second, beberapa menit. Kalian tuh buka mata, jangan. Hah? Lu kata-katain dia, lu teror dia. Lupa lu sekarang sok-sokan muncul mengumpulkan donasi untuk Gala. Nikita Mirzani agaknya murka atas jawaban Fuji, adik ipar Vanessa Angel, saat diundang di sebuah podcast. Fuji sempat membeberkan alasan dibalik keputusannya meminta tarif 30 juta untuk podcast di Langit Entertainment. BT, lebih tepatnya, aku ngelihat sikon, maksudnya aku masih nangis-nangis 7 harian lagi pas pengajian, terus ada yang nge-WA. Ya kesel juga sih, ungkap Fuji. Maksudnya aku ditelepon, terus aku kira kenapa, terus nanyain itu. Ya kesel lah aku, momennya nggak tepat, jadi agak sensi aja. Aku udah bilang kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Namun Nikita Mirzani mengisyaratkan reaksi yang kesal. Ia sempat menyebut Fuji telah bicara bullshit soal alasan dibalik dirinya meminta bayaran 30 juta. Dear Fuji yang lagi diagung-agungkan netizen Indonesia karena mengasuh Gala, saya baru melihat tayangan yang membahas tentang undangan langit sebesar 30 juta. Anda bilang BT karena sedang 7 harian, makanya Anda bilang kalau undang tarifnya 30 juta, ujar Nikita Mirzani. Tapi di tanggal yang sama, 11 Desember, Anda sudah diwarawiri di TV menceritakan kesedihan ditinggal almarhum Vanessa Angel dan Bibi. Jejak digital itu masih ada, Anda masih kecil, jangan mengarang cerita. Nikita Mirzani menyemprot Fuji. Nikita lantas membocorkan bila tim Langit Entertainment tak pernah memaksa Fuji untuk tampil. Ia juga seolah membandingkan sikap Fuji dengan Faisal sang ayah. Beda dari Fuji, Faisal menanggapi sopan soal permintaan tampil di podcast. Faisal tak menentukan tarif dan mengaku baru akan muncul setelah 40 hari meninggalnya Vanessa dan Bibi. Tim dari Langit pun menghubungi ayah dari almarhum Bibi. Tapi ayahnya begitu sopan sekali, kata Nikita Mirzani. Ayah Bibi baru mau nanti setelah 40 harian anaknya. Saya nggak habis pikir sama kamu Fuji. Lincah sekali Anda bicara seperti itu. Jangan Anda kira karena banyak masanya ya. Saya nggak berani memberikan klarifikasi di Instagram saya. Nikita sebenarnya tak mempersoalkan kalau Fuji menolak secara kasar ataupun secara halus. Namun ia juga merasa perlu untuk memberikan detail yang sebenarnya karena ditanya oleh netizen Indonesia. Memang betul hak Anda menolak secara kasar ataupun halus, tapi hak saya juga dong ketika ditanya netizen kenapa tidak mengundang adik almarhum Bibi, seru Nikita Mirzani. Saya jawab apa yang saya tahu, tidak saya lebih-lebihkan. Saya yakin setelah story ini naik akan banyak bulian kepada saya, tapi saya tidak peduli karena saya bukan sedang berpura-pura. Time will tell, tinggal tunggu saja.
tulis Nikita Mirzani.